Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita mendevelop model empirik ya, model dinamik empirik dari step respon ya. Jadi ini merupakan pendekatan black box ya, karena kita tidak memodelkan secara teoritis atau kita tidak menggunakan peneracaan massa dan energi dan persamaan-persamaan fundamental lainnya. Dan biasanya kita bisa mengenerate model tersebut kalau misalkan kita ganggu sistem yang kita ingin modelkan dengan step respon ya. Step respon biasanya itu mudah kita lakukan ya, dan ada beberapa pendekatan yang lain, bisa berupa impuls, bisa inputnya itu impuls, random, sinusoidal, atau frekuensi respon ya, atau secara online. Online itu berarti kita menggunakan pengaruh feedback control. Nah, ini ada beberapa proses ya yang memang kalau misalnya kita modelkan dengan peneracaan massa dan energi atau pendekatan teoritis itu akan sangat kompleks. Jadi ada beberapa persamaan yang kita bisa gunakan dalam menurunkan secara teoritis, yaitu material energy balance, flow dynamics, dan menggunakan beberapa prinsip termodinamika dan physical properties yang umumnya jarang diketahui ya. Contoh pertama itu kolom distilasi ya. Kolom distilasi itu biasanya kalau misalnya kita modelkan secara teoritis ini akan menghasilkan model proses yang sangat kompleks. Nah, contohnya untuk 50 plate kolom itu artinya kita akan punya persamaan diferensial yang banyak ya, yang merupakan sistem persamaan diferensial yang kita harus solve secara simultan, dan ini tentunya akan menyulitkan gitu ya untuk kita analisis dinamikanya ya. Sedangkan untuk pendekatan black box model ini akan bisa kita lakukan dengan cara kita ubah gitu ya inputnya secara step, lalu kita ukur respon dari output yang di-generate dari input tersebut. Jadi ini kita punya proses model ya, kita punya manipulated U fungsi waktu dan disturbance D fungsi waktu, outputnya itu YT. Jadi kalau misalkan kita ubah inputnya, nanti kita akan dapatkan juga perubahan output akibat perubahan input tersebut. Nah, simple proses model ya, kita mulai dari model order 1 ya, model fungsi alih order 1 dengan time delay. Dan di sini artinya kita punya ada 3 parameter yang perlu kita tetapkan, yaitu K, steady state gain, tau time constant, dan theta yang merupakan dead time atau time delay. Nah, dari kuliah S1 kita dapatkan fungsi step respon gitu ya, dari fungsi alih di atas itu akan berupa bentuk seperti ini. Ya, ini dia. Jadi YT, Y fungsi waktu sama dengan K kali M dikalikan 1 minus E pangkat minus T kurang theta dibagi tau. Nah, dengan M merupakan besar step respon yang kita berikan pada sistem tersebut. Dan untuk fungsi alih order 1 kita bisa dapatkan gitu ya, respon itu akan mencapai sekitar 63,2% dari kondisi akhirnya itu pada time constant T sama dengan tau ditambah theta. Dan kita bisa peroleh juga gitu ya, theta itu kalau misalnya kita ambil gitu ya garis singgung gitu ya pada garis singgung pada kurva tersebut. Jadi kita akan dapatkan nanti bisa mengestimasi K dan tau. Jadi sebagai berikut ya. Jadi outputnya itu kita plot dulu. Dan dari output ini kita akan berusaha mengestimasi tau dan K. Kalau K itu mudah, jadi kita dapatkan dari kondisi steady state yang akhir ini. Jadi Y per Km itu akan sama dengan 1 ya. Jadi kita dapatkan nanti K-nya dari situ. Lalu untuk tau kita dapatkan dari menyinggung gitu ya, dengan kita buat garis singgung gitu ya, pada titik awal, pada titik 0, lalu kita potongkan pada garis yang putus-putus ini ya. Jadi di sini pada outputnya sama dengan 1. Jadi kita akan dapatkan nanti mengestimasi tau-nya ya. Kita potongkan, nanti kita baca ke bawah, kita akan dapatkan tau-nya. Jadi kita bisa dapatkan mengestimasi K dan tau dari fungsi alihnya. Sedangkan ini kalau secara umum ya, kalau misalnya kita punya step response secara umum seperti ini, berarti kita bisa estimasi ya theta itu dari inflection point-nya. Jadi kita buat garis singgung gitu ya di titik beloknya. Jadi kita buat garis singgung seperti ini, dan ini kita estimasi ini tetanya ya, ini tetanya, lalu taunya itu yang dari theta ini sampai dia mencapai kondisi
yang kepotongan dengan garis singgung di atas. Dan ini untuk memfitting fungsi alih order 1 dengan time delay ya, kita normalisasi dulu step responnya. Lalu kita gunakan 35 dan 25% respon time. Jadi kita akan dapatkan theta-nya itu sama dengan 1,3 T1 kurang 0,29 T2 dan tau-nya itu 0,67 dikalikan T2 kurang T1. K bisa kita peroleh dari steady state respon. Atau pendekatan yang lain kita bisa gunakan pakai fitting ya dengan Excel atau dengan MATLAB ya untuk menentukan K, M, dan tau-nya. Oke, ini fungsi integrator saya kira prinsipnya sama ya untuk menentukan K dan tau-nya. Dan di sini perhatikan ya, ini ada time delay-nya ya. Jadi ini fungsi alih respon ya, dari fungsi alih order 1 dengan time delay sebesar theta. Ini untuk sistem alih order 2 ya, overdamp. Jadi akarnya itu real. Lalu ini untuk underdamp ya, untuk sistem yang berosilasi ya. Jadi ini dengan dengan akar-akarnya itu berupa akar imajiner ya pada fungsi alih yang kita punya. Oke, ini cara menormalisasi step respon. Dan ini ada metode Smith method ya. Jadi kita ambil 20% respon, T20 itu 1,85, 60% respon itu T60. Jadi T20 bagi T60 0,37, dari grafik kita akan dapatkan ini kita bisa mengestimasi parameter order 2 ya dari grafik tersebut. Ini mereview sedikit ya, ini fungsi alih order 1, bentuknya itu K per tau S plus 1, lalu second order itu ada 3 parameter ya. Jadi ada damping factor dan selanjutnya.